pergi ke mancing. Dia mau mancing ikan. Kata ibunya, kamu sedang apa? Anaknya Malik Kundang ini katanya, aku mau mancing ikannya. Tapi ibunya katanya, baik, hati-hati jalan ya. Tapi Malik Kundang pun masuk ke gang. Tapi dia melihat Malik Kundang. Dia menggendong ibunya. Aku tidak punya ibu, mah. Ayo, stay. Ayo ke depan, kita salah tempat kelabu. Malik Kundang pun pergi. Dia nenek ibunya sedih. Dia membaca doa. Ya Tuhan, jika bukan anakku, aku maafkannya. Tapi jika benar anakku, kutulah menjadi batu. Seketika Allahnya mendengar doa ibu, tapi awannya gelap dan petanya bendung. Ombaknya tinggi, tapi membuat Malik Kundang buta. Ombak ambing. Tapi Malik Kundang jatuh kapalnya. Malik Kundang kubur jadi batu dan durhaka kepada ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Falfaro. Saya akan menceritakan kisah Malik Kundang, seorang anak laki-laki yang durhaka kepada ibunya. Pada suatu hari ada rumah kecil. Rumah itu terdapat ibu dan anak. Anaknya bernama Malik Kundang. Berapa tahun kemudian Malik Kundang sudah remaja. Dia meminta izin kepada ibunya untuk merantau. Malik Kundang pun merantau memakai kapal. Berapa tahun kemudian ibunya mendapat berita bahwa anaknya akan datang. Mendengar berita itu, ibunya sangatlah senang. Dia memasak makanan kesukaannya Malik Kundang. Ibunya melihat Malik Kundang sudah sampai. Ibunya Malik Kundang pun memeluk Malik Kundang. Istrinya bertanya, siapa wanita tua ini? Malik Kundang pun kebingungan ingin berkata apa kepada istrinya. Malik Kundang pun berkata, kau bukan ibuku sudah lama meninggal. Malik Kundang pun mendorong ibunya sehingga pingsan. Malik Kundang pun kembali ke kapal. Ibunya bangun perasaan sedih. Ibunya berkata, ya Allah, kutuklah dia jadi batu anak durhaka itu. Cerita mendengar doa ibunya itu pun terjadi. Ada ombak besar menghantam kapalnya Malik Kundang sehingga istrinya terjatuh. Malik Kundang berkata, istriku, dan ada petir menyambar Malik Kundang. Malik Kundang pun menjadi batu. Malik Kundang berkata, maafkan aku, ibu. Dan cerita pun selesai. Alasan dari cerita ini bahwa kita harus taat dan turut kepada orang tua dan sayang dengan orang tua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Takia Tahisi. Saya akan bercerita tentang ayam bertanduk. Nah, di sebuah hutan tinggallah ayam yang memiliki tanduk. Ayam itu jantan. Semua teman-temannya sangat takut padanya karena ia suka menyeruduk siapapun yang berani melawannya. Karena ia sangat sombong dan angkuh, semua teman-temannya sangat takut padanya.
Setiap hari kelinci kecil selalu menjadi bulan-bulanan si ayam bertanduk. Karena si kelinci kecil sangat kesal ia menjadi bulan-bulanan si ayam bertanduk, ia pun mencari serigala. Hai serigala, apakah kamu bisa menolongku? Kan badan kamu besar, jadi pasti kamu bisa melawan ayam bertanduk, kata si kelinci kecil. Maaf kelinci kecil, bukan berarti aku tidak mau menolongmu. Aku hanya takut pada ayam bertanduk karena aku tadi sudah kena tanduknya itu. Ayo kita panggil banteng saja. Keduanya pun mencari banteng, tetapi banteng juga takut. Mereka pulang dengan perasaan putus asa. Mereka bertemu dengan kambing. Hai kawanku, kenapa kalian terlihat sedih? Ada apa yang aku bisa bantu? Kata kambing. Serigala pun menceritakannya. Mungkin aku bisa membantu kalian. Saat malam menjelang, tanduk si ayam diikat oleh kambing di dahan pohon. Ketiganya pun berteriak, "Ah!" Nah, ayam bertanduk pun terbangun dari mimpi. Dan tiba-tiba tanduknya itu patah. Ayam bertanduk pun sedih karena itu ia baru menyadari perasaan teman-temannya. Ia pun menyerahkan tanduk itu kepada si kambing, sahabatnya. Nah, teman-teman, cerita dari Takia Isim moralnya adalah kita tidak boleh berbuat sombong kepada teman. Nah, kita harus menjadi anak yang baik dan rajin. Sekian dulu ya. Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safna Huria Ujiba Marvel. Saya sekolah di SN8 Sayu, Musi Banyasin. Teman-teman, hari ini Safna ingin bercerita tentang asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan. Aku memancing di sini saja. Hari ini, aku harus mendapatkan ikan untuk menambah kemalangku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kayunya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Pasti ikannya besar. Toba benar. Akhirnya Toba mendapatkan ikan yang berwarna emas dan sungguh besar. Toba pun langsung membawa ikan itu pulang ke rumahnya. Sesampainya Toba di rumah, ia langsung mencari kayu bakar. Tunggu di sini dulu ya ikan, aku mau mencari kayu bakar untuk aku mau masak. Toba sedang mencari kayu bakar, ia tidak tahu karena rumahnya terjadi satu keajaiban di rumah Toba. Di dalam rumah Toba ada cahaya yang sangat mengkilat. Toba tidak tahu. Beberapa waktu Toba mencari kayu bakar, ia langsung pulang ke rumah. Betapa terkejutnya Toba melihat ikannya. Ternyata ikan Toba yang ia dapatkan tadi sudah menghilang, entah kemana. Hah? Kemana ikan yang aku tangkap tadi? Dan dari mana emas-emas ini? Toba pun melihat wanita yang sangat cantik.
kau tangkap tadi. Tolong jangan makan aku. Sesuai gantinya, aku akan tinggal bersamamu untuk membantumu. Tapi kau berjanji, kau tidak akan memberitahu hal ini kepada siapapun. Malang Kundang, Toba pun berkata, iya, aku berjanji tidak akan memberitahu hal ini kepada siapapun. Dan pada hari itu, Toba menikah dengan wanita itu. Dia mempunyai anak yang diberi nama Samosir. Samosir adalah anak yang malas dan nakal. Karena Samosir pernah dimanja oleh orang tuanya. Pada suatu hari, ibu Samosir meminta tolong kepada Samosir. Ibunya berkata, Samosir, tolong antarkan bekal ayahmu ke ladang. Samosir pun langsung menjawab perkataan ibunya. Aku malas ibu. Ibu aja yang pergi. Aku masih capek. Aku kan baru selesai bermain. Ibu saja yang pergi. Ibu Toba pun langsung menjawab. Ibu Samosir pun langsung menjawab perkataan. Samosir, ayolah, kali ini aja tolong ibu. Tolong nak, antarkan ini. Samosir pun langsung berjawab. Iya, bawa sini bekal ayam. Samosir pun akhirnya langsung pergi mengantar bekal si ayah. Ketika Samosir lagi pergi mengantar bekal ayah, di perjalanan Samosir merasa lelah. Samosir pun beristirahat di bawah pohon yang rindang. Samosir anak yang nakal, dia membuka bekal untuk ayahnya. Sedikit demi sedikit, Samosir pun langsung melahap bekal ayahnya sampai habis. Hahaha. Samosir pun langsung melanjutkan perjalanan, mengantar bekal ayahnya di ladang. Sesampainya Samosir di ladang, ia langsung melihat ayahnya. Ayah, aku mau membawakan bekal dari ibu untuk ayah. Ayah Samosir pun langsung melihat Samosir yang anak. Halo Samosir, tumben sekali kau mau ke sini. Kukira ibu mau akan ke sini. Ayah Samosir pun bertanya kepada Samosir. Samosir, ayolah makan sama ayah di gubuk. Samosir pun berjawab, tidak ayah, rasanya aku mau pulang saja, aku sudah kenyang. Ayah Samosir pun meminta ditemani makan di gubuk. Ayolah Samosir, temani ayah makan di gubuk. Ayah Samosir pun langsung mengambil bekalnya ayah. Ayah Samosir langsung membuka bekalnya. Hah? Apa ini? Kenapa bekalnya kosong? Samosir pun langsung meminta maaf kepada ayahnya. Ia berkata, ayah, aku meminta maaf. Aku tadi telah hilang. Aku telah menghabiskan bekal ayah waktu mau perjalanan ke sini. Ayah Samosir pun merasa marah sekali. Ia berkata, hei, dasar kau, mana anak pemalas, sudah nakal lagi, kau benar-benar anak ikan. Ayah Samosir pun berkata kepada Samosir begitu. Samosir pun langsung pergi menuju ke rumah untuk menghampiri ibunya sambil menangis. Ibu Samosir
Samosir pun langsung melihat Samosir yang menangis. Samosir, kenapa kau menangis? Samosir pun langsung menceritakan kepada ibunya apa yang dikatakan pada ayahnya tadi. Ibu Samosir pun terkejut karena suaminya sendiri melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usul mereka. Ibu Samosir pun langsung menyuruh putranya untuk menaiki bukit yang lebih tinggi. Dia berkata, Samosir, naiklah ke atas bukit yang lebih tinggi. Cepat, nak. Samosir pun langsung menaiki bukit yang lebih tinggi sambil menangis. Sekarang tinggal ibu Samosir yang berjalan ke tepi sungai. Dia pun langsung berubah menjadi ikan seperti dulu dan ia langsung menyembur. Dan tiba-tiba langit yang sangat cerah berubah menjadi sangat hitam. Ternyata hari hujan membuat semua hewan panik. Hari pun menjadi hujan badai. Membuat sungai menguap dan membentuk menjadi sebuah danau yang sangat besar. Kini danau itu dikenal menjadi Danau Toba. Danau yang di tengahnya dipanggil Danau Samosir. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan sesekali membuat janji kalau tidak bisa ditepati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Tamir Arkan dari kelas 4B. Tamir ada pantun nih buat teman-teman, tapi bilang cakep ya. Pagi-pagi menanam ubi, siangnya menanam kunyit dan pepaya. Tamir akan menceritakan cerita dongeng kura-kura dan monyet. Monyet dan kura-kura. Teman-teman mau tahu nggak ceritanya? Begini ceritanya teman-teman. Pernahkah kalian melihat hutan sangat indah? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau, dan semua hewan hidup bahagia. Salah satunya Sam, si kura-kura, dan ditemani oleh sahabat baiknya, yaitu Johnny, si monyet. Siapa sangka kedua hewan yang sangat berbeda itu bisa berteman dengan akrab. Namun cerita ini tidak seindah cerita dongeng. Mari kita dengarkan kisahnya teman-teman. Pada suatu hari, Johnny dan Sam sedang mencari makan di dalam hutan. Seperti biasa, Johnny selalu mengerjai Sam. Hihihi, Sam masih saja bodoh. Sekarang aku ingin mengerjainya lagi, seperti kemarin dan kemarinnya lagi. Aku ingin berpura-pura kesakitan kaki agar bisa digendong oleh Sam. Aduh, kakiku sakit sekali, Sam. Kau kenapa, Jok? Nih, kau terjatuh lagi ya? Sungguh cerobohnya kamu
ini. Aduh, tapi kakiku sakit sekali, Sam. Sulit untuk berjalan. Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku agar ku gendong kamu. Kalau kita tidak bergegas, sebentar lagi hari mulai gelap. Bolehkah? Maaf ya Sam, sudah merepotkanmu. Johnny pun menaiki punggung Sam. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan Johnny terhadap temannya. Teman-teman tidak boleh seperti itu ya. Keesokan paginya, Sam memiliki ide yang sangat bagus, yaitu menanam bibit pohon pisang. Sam, coba tebak apa yang sedang aku pegang. Apa itu, Johnny? Itu batang pisang ya? Iya, kamu benar. Ini batang pisang. Tapi ini bukan sembarangan batang pisang. Ini adalah bibit pohon pisang untuk kita tanam bersama, agar kita tidak usah lagi mencari makan di dalam hutan. Iya, kamu benar, Johnny. Dan aku tidak perlu lagi untuk menggendongmu. Iya, kamu benar, Sam. Aku selalu merepotkanmu. Ayolah, Sam. Aku ada 2 bibit pohon pisang untuk kita tanam bersama. Satunya untukmu dan satunya lagi untukku. Terima kasih, Johnny. Mereka pun sangat bersemangat menggali tanah untuk menanam bibit pohon pisang itu. Mereka berdua sangat berbeda. Johnny bekerja dengan sembarangan, sedangkan Sam bekerja sangat berhati-hati. Gali-gali, masukkan bibitnya, tutup dan pendam semuanya. Hihihi, kau harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah punyaku. Gali-gali tanah, masukkan bibitnya, tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak. Allah, banyak omong besar saja kamu ini, Sam. Asalkan tertimbun tanah, bibit pasti akan tumbuh. Seram saja, Johnny. Setelah berhari-hari mereka bekerja, kedua bibit itu berhasil untuk ditanam. Satu bibitnya tertanam dengan rapi dan satu bibitnya lagi tertanam dengan asal-asalan. Musim berganti musim. Pohon pisang punya Sam sudah siap untuk dipanen. Kenapa bibit pisang punyaku tidak tumbuh, sedangkan yang Sam sudah berbuah lebat sekali? Apa aku salah kasih bibit kepada Sam? Punya bibitku tidak bagus, punya bibit Sam bagus. Aku punya ide. Aku kan Johnny, si banyak akal. Hai Sam, kamu sedang apa? Wah, pohon pisangmu sudah
lepas ya. Nah, bagaimana cara kamu mengambil pisang itu? Ya, itulah yang sedang kami diskusikan, Joni. Hah, bagaimana aku saja yang menaiki pohon pisang itu agar aku bisa mengambil pisang itu dan mengasih pisang itu kepadamu. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju. Ya, kami setuju, Joni. Nanti aku akan memberikan kamu beberapa pisang untukmu. Aku naik ya. Joni pun menaiki pohon pisang itu. Joni sudah sampai di atas pisang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Al-Tahfunisa Suryadi dari SD 8 Negeri Sekayu. Hari ini saya ingin menceritakan lebah yang baik hati. Pada suatu hari ada seekor lebah. Lebah itu sedang berkeliling di hutan. Tiba-tiba lebah melihat seekor kupu-kupu yang sedang bersedih. Kemudian lebah menghampiri kupu-kupu sambil bertanya, "Hai kupu-kupu, kenapa kamu bersedih?" Aku sedih lebah, aku kehilangan pisang kesayanganku, jawab kupu-kupu sambil menangis. Lebah pun berkata, "Bolehkah aku membantumu mencari pisang kesayanganmu?" "Benarkah kau mau membantuku mencari pisang kesayanganku?" kata kupu-kupu. Lebah pun berkata, "Tentu saja, dengan senang hati. Mari kita cari bersama-sama," jawab lebah dengan penuh semangat. Kemudian mereka mencari bersama-sama. Kita milik kupu-kupu. Tidak lama kemudian, terdengarlah suara lebah memanggil kupu-kupu. "Kupu-kupu, kupu-kupu, kemarilah!" teriak lebah. Kupu-kupu pun mendekat. Lebah menunjukkan suatu barang sambil berkata, "Kupu-kupu, benarkah ini pita milikmu?" "Wah, benar sekali. Terima kasih ya," jawab kupu-kupu dengan penuh semangat. "Di mana kamu menemukannya?" tanya kupu-kupu. Lebah pun menjawab, "Aku menemukannya tersangkut di ranting pohon ini." Kemudian kupu-kupu berkata kepada lebah dengan lembut, "Lebah, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas semua kebaikanmu?" Lebah pun menjawab, "Kupu-kupu, temanku, aku membantumu dengan tulus. Aku tidak ingin imbalan apapun." Kemudian mereka berpelukan dan bermain bersama. Jadi teman-teman, makna dari ceritaku tadi adalah jangan lupa berterima kasih atas kebaikan orang lain dan jangan mengharap imbalan dalam berbuat baik. Teruslah berbuat baik ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian udah mandi
hari hiduplah seorang janda yang sendirian di rumahnya. Janda itu kesepian. Salah. Janda itu pun yang bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni pun kesepian di rumahnya. Dia bermimpi punya anak perempuan. Pada suatu hari, Mbok Sarni pun mengambil kayu. Di pertengahan jalan pulang, dia bertemu sama raksasa pemakan manusia. Raksasa itu pun menjenguk Mbok Sarni. Kata raksasa itu, "Wah, aku mau makan kamu." Mbok Sarni pun berlahan biar dia nggak dimakan. Tapi raksasa itu pun mau makan anak Mbok Sarni. Tapi Mbok Sarni pun ngomong, "Aku nggak punya anak," kata Mbok Sarni. Dan raksasa itu pun mengasih timun ajaib. "Aku akan mengasihmu timun ajaib. Kamu harus menanamnya dan merawatnya. 15 tahun kemudian nanti aku makan," kata raksasa itu. Mbok Sarni pun gemetar dan berlari pulang. Setelah pulang, Mbok Sarni pun menanam timun ajaib itu. 2 minggu kemudian pun tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia. Saya dari kelas 5A akan menceritakan cerita Malin Kundang. Pada suatu hari di Provinsi Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu dan anak yang bernama Mande Rubaya dan Malin Kundang. Ayah Malin Kundang meninggal saat Malin Kundang masih kecil dan Malin Kundang hidup bersama ibunya. Beberapa tahun pun berlalu, Malin Kundang tumbuh dewasa. Seperti anak-anak pada umumnya, Malin Kundang bermain bersama temannya. Dan teman Malin Kundang memberitahu Malin Kundang, Malin, apakah kau sudah tahu bahwa Siti Nurbaya sudah menikah sama Datuk Maringgi? Kau kapan, Malin? Kata teman Malin. Dan Malin pun hanya tertawa. Kau bisa saja. Malin pun pulang ke rumah karena mendengar temannya memberi saran untuk merantau. "Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang?" kata ibunya. "Silakan, Malin." Dan Malin pun pergi ke negeri Malaysia. 10 tahun pun berlalu. Malin pulang membawa istrinya. Saat ibu Malin mendekati Malin karena ibu Malin tahu bahwa Malin pulang dari Malaysia. "Malin, anakku," kata Mande. Dan kata Malin, ibu tua, kau siapa? Ibuku sudah lama meninggal." Karena Malin malu kepada istrinya melihat ibunya tidak terawat. Dan Malin pun ingin melanjuti perjalanannya untuk pergi jalan-jalan di kota Padang. Dan ibu Malin pun menjauh dari Malin karena diusir Malin. Tanpa Malin sadari, ibunya mendoakannya. "Ya Tuhan, jika itu memang bukan anakku, akan kumaafkan perbuatannya tadi. Namun, jika itu benar-benar anakku, aku ingin keadilanmu." Tidak lama dari doa ibu Malin, kapal Malin yang sedang berlayar bersama istrinya terguncang. Langit pun menjadi gelap.
hujan turun dan Malin terdampar di suatu pulau yang di atas pantai yang nama pantainya Pantai Air Manis. Dan tidak lama kemudian Malin ingin menemui ibunya sambil meminta maaf. Namun Malin sudah terlambat. Tubuh Malin menjadi batu. Tubuh Malin menjadi batu dan seluruh yang ada di kapalnya. Maafkan aku, Ibu. Minta maaf. Tubuh Malin menjadi batu dan Ibu Malin melihat Malin dan meminta maaf kepada Malin. Maaf nak, pulangmu. Dan pesan yang harus kita ambil dari cerita Malin Kundang adalah pesan yang harus kita ambil dari cerita Malin Kundang adalah tidak durhaka dan harus mengakui ibu kita. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aurora Jantuna Dewi akan menceritakan dongeng Timun Emas. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Sirni. Sejak ditinggal oleh suaminya, ia hidup sebatang kara. Ia pun tak memiliki seorang anak. Pada suatu malam di dalam mimpinya, Mbok Sirni didatangi sesosok raksasa yang memintanya untuk mengambil bungkusan yang ada di bawah pohon besar di tempat ia biasanya mengambil kayu bakar. Terbangun dari tidur itu, Mbok Sirni masih tak menyangka dengan mimpinya itu. Ia berusaha untuk menghilangkan rasa keraguannya itu. Ia pun menuju ke hutan dan mencari bungkusan itu. Sesampainya di hutan, saat ia mencari bungkusan itu, ia ketemu dengan bungkusan itu. Dari situ tidak ada apa-apa, duduk sini tidak ada apa-apa. Tapi betapa kagetnya ia melihat bungkusan itu bukanlah berisi seorang anak bayi, tetapi melainkan berisi sebutir biji timun. Apa maksud raksasa ini memberiku sebutir biji timun? Tanpa disadari, raksasa tertawa terbahak-bahak di belakang Mbok Sirni. Ia pun terkejut dan membalikan badannya. Ampun Tuan raksasa, jangan memakanku, aku masih ingin hidup. Hai perempuan tua, jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Bukannya kau menginginkan seorang anak? Benar Tuan raksasa. Baiklah kalau begitu, tanamlah biji itu dan biji itu akan tumbuh sebuah timun yang isinya adalah seorang bayi perempuan. Tetapi ingat, saat ia berumur 17 tahun, ia akan kembalikan kepadaku. Ia akan menjadi santapanku. Baiklah Tuan raksasa. Setelah ia berjanji, Mbok Sirni pun balik ke rumahnya dan menanam biji timun itu di lahannya. Makin hari biji timun itu makin besar dan tumbuhlah timun yang besarnya itu melebihi timun-timun pada umumnya. Tibalah pada saat timun itu matang, Mbok Sirni pun mengambil timun itu dan membelahnya. Betapa terkejutnya ia saat membelah timun itu, karena isinya adalah seorang bayi kecil yang sangat cantik. Saat bayi itu gendong, bayi itu menangis.
Cup cup cup, jangan menangis anakku. Timun Emas. Hari pun berlalu. Timun Emas sudah dewasa. Lalu di dalam mimpinya lagi, dalam mimpinya lagi, Mbok Sirni didatangi sesosok raksasa yang kemarin memberi pesan bahwa Timun Emas akan seminggu lagi dijemput. Mendengar hal itu, Mbok Sirni sangatlah sedih. Ia pun sering termenung sendiri. Melihat hal itu, Timun Emas bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa dirimu selalu termenung tersendiri?" "Maafkan ibu, nak. Sebenarnya ibu mempunyai rahasia." "Hah? Rahasia apa?" "Sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang berasal dari rahim ibu." "Maksudnya apa?" Mbok Sirni pun menceritakan dari awal cerita sampai Timun Emas sudah dewasa. "Tidak mau, Bu. Aku tidak mau ikut dengan raksasa itu." Mendengar hal itu, Mbok Sirni kembali termenung. Sampai Mbok Sirni mempunyai ide yang cemerlang. "Nak, kita harus pura-pura sakit supaya kau tidak ditangkap oleh raksasa itu." Tibalah raksasa. Raksasa pun datang ke rumah. "Hei perempuan tua, di mana anakmu itu? Akan kujadikan dia santapan." Maaf tuan raksasa, tapi anakku sedang sakit keras. Jika kau menyantapnya sekarang, pasti dagingnya tidak enak." "Baiklah kalau begitu, tapi kau berjanji, jangan kau ingkari janji itu." Lalu Mbok Sirni pun mempunyai ide lagi. Ia menyuruh Timun Emas untuk pergi ke perpata agar bisa diselamatkan. Perpata pun memberi 4 bungkus yang berisi biji timun, jarum, garam, dan juga terasi. Ia pun pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumah, raksasa menjemputnya. "Hei perempuan muda, di mana anakmu itu? Jangan kau tidak menepati janjimu itu. Kau sudah berjanji." Mbok Sirni pun memanggil Timun Emas, dan Mbok Sirni membisikkan kepada Timun Emas, Jangan takut anakku. Raksasa itu akan mengejarmu." "Baik ibu." Lalu Timun Emas mengambil bungkusan yang sudah diberi oleh perpata tadi. Ia pun berlari sekencang mungkin untuk menghindar dari monster itu. Ia pun sudah lelah. Karena ia sudah lelah, dan raksasa pun mulai mendekat. Ia pun mengeluarkan bungkus pertama. Bungkus pertama itu berisi biji timun. Ia pun menyebar-nyebar biji timun itu yang melilitkan badan, yang berisi batang dan melilitkan badan si monster. Tapi masih saja raksasa masih bisa selamat dari lilitan itu. Lalu Geser depan lagi. ke bungkus yang kedua yang berisi jarum-jarum. Saat ditebarkan, tiba-tiba muncul pohon yang sangat tinggi, pohon bambu. Tapi masih saja dapat menghindar. Di bungkusan yang ketiga ada garam yang saat ditaburkan itu menjadi hutan itu seketika menjadi hutan yang sangat luas dan dalam. Setelah itu raksasa masih dapat menghindar. Ia pun mulai cemas. Karena cemas, ia mengeluarkan bungkus terakhir yang berisi terasi.
saat ia melemparkan terasi itu, dan tepatnya di tempat terasi itu dilemparkan, ada lubang yang dimana di dalamnya itu berisi lumpur yang mendidih. Lalu raksasa itu pun terjatuh ke dalam lubang itu, dan raksasa pun tewas. Selamatlah Timun Emas. Setelah selamat, Timun Emas pun kembali ke rumahnya. Begitulah akhir ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Darmi sudah meninggal pada saat Darmi masih kecil. Ibu Darmi hanya bekerja di ladang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, Ibu Darmi pergi ke ladang. Pada suatu hari, Ibu Darmi mengajak Darmi untuk pergi ke pasar membeli sesuatu. Darmi, ayo temani ibu pergi ke pasar. Tidak mau bu, nanti wajahku kusam dan kotor. Ya sudah, nanti ibu belikan bedak. Dan Darmi pun menjawab, ya bu, aku temani. Pada saat di perjalanan, Darmi pun bertemu dengan temannya. Temannya Darmi pun bertanya kepada Darmi, hei Darmi, siapa yang di belakangmu? Darmi pun menjawab, dia adalah pembantuku. Dan pada saat di perjalanan, Darmi pun bertemu dengan temannya lagi. Sama pertanyaannya. Teman Darmi menanyakan siapa yang di belakang Darmi. Darmi pun masih menjawab kalau di belakangnya adalah pembantunya. Ibu Darmi sabar menahan rasa sakit hati karena anaknya menganggap dia pembantu. Ibunya berdoa di dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, kutuklah anakku menjadi batu. Petir menyambar dan awan pun memulai gelap dan Darmi menjadi batu. Ibu jangan kutuk aku. Dan Darmi pun menangis. Selesai. Perkenalkan, nama saya Kaya Zalfa Putri dari kelas 5A. Saya akan menceritakan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Ada yang tahu nggak Nabi Yakub itu Nabi yang keberapa? Nggak tahu? Ayo. Jawab. Nabi Yakub adalah Nabi yang ke-10. Mau dengar nggak kisah Nabi Yakub? Dari pasangan suami istri yang bernama Nabi Ishak dan Rifko, lahirlah 2 orang putra, yang pertama Is dan Yakub. Pada usia lanjut, Nabi Ishak tidak dapat lagi melihat dan Is yang selalu melayaninya. Saat Rifko menyuruh Yakub untuk melayani Is, sesaat Rifko menyuruh Yakub untuk melayani ayahnya sebelum Is melakukannya, ayahnya pun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menurunkan nabi-nabi dan raja, karena doa nabi dan raja adalah mustajab. Is mendengar doa yang baik untuk Yakub, Is pun menjadi iri dan dia mengancam Yakub untuk membunuhnya. Lalu ayahnya Yakub, dia ketakutan ketika Is ingin membunuh Yakub. Lalu Nabi Ishak menyuruh Yakub untuk pergi ke Irak, tempat pamannya yang bernama Laban bin Bitwi. Sesudah sampai di tempat pamannya berkata, kalau kau ingin tinggal di sini, kau harus menikahi anakku yang bernama Alia, dengan syarat kau harus mengembalai kambingku selama 7 tahun. Setelah mengembala kambingnya 7 tahun dan dia menikahi putrinya yang bernama Alia, dan Nabi Yakub dan dia mengembala lagi selama 7 tahun, dan dia pun menikahi adiknya Rahil Alia. Sesudah mereka menikah, lalu Nabi Yakub pun mengembala lagi dan dia mengawini 2 orang perempuan jariyah.
atau jariah pelayannya Rahil atau Alia. Sesudah mengawini 4 orang istri, dia pun dikarunia 12 anak. Anaknya semua anaknya semua lahir di Irak kecuali Bunyamin di Kan'an. Bunyamin di Kan'an. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gia Mikaela Rifai. Saya dari kelas 3B. Saya akan menceritakan dongeng tentang 7 anak kambing dan 1 serigala yang licik. Pada suatu hari, hiduplah 7 anak kambing dan 1 ibunya. Dia pun bermain dengan sangat senang. Ibunya mau ke pasar membeli peralatan untuk masak. Ibunya pun berkata, "Anak-anak, jangan buka pintunya untuk orang asing." Anak kambing yang paling tua pun berkata, "Iya ibu, kami tidak akan membukakan pintu untuk orang asing." Dan satu lagi, suara serigala serak dan kakinya hitam, sedangkan suara ibu lembut dan kaki ibu seperti salju. Ibu pun pergi. Ternyata serigala itu mengintip dari pohon yang sangat besar. Serigala mendatangi rumah anak kambing itu. Tok tok tok. Anak-anak, buka pintunya. Ibu sudah pulang dari pasar. Anak kambing pun berkata, "Kamu bukan ibuku. Ibuku suaranya lembut." Serigala pun dengan sangat sedihnya dia membeli kapur ke toko kapur. Dia mau makan kapur itu. Hebat sekali dia mau makan kapur. Hebat nggak? Hebat. Dia mau makan kapur. Dia kembali lagi ke rumah anak kambing. Dia mengetuk pintu sekali lagi. Tok tok tok. Anak-anak, buka pintunya. Ibu sudah pulang dari ke pasar. Ibu mau bawakan kue untuk kalian. Anak kambing pun berkata, "Julurkan dulu kakimu." Serigala menjulurkan kakinya. Ternyata kakinya itu hitam. Kata anak serigala pun berkata, "Kamu bukan ibuku. Ibuku kakinya putih seperti salju." Serigala pun membeli tepung ke toko tepung. Dia mendatangi rumahnya lagi, mengetuk pintu. Tak tak tak. Anak-anak, buka pintunya. Ibu sudah pulang dari pasar. Ibu mau bawakan kalian kue. Anak kambing pun berkata, "Julurkan dulu kakimu." Serigala dengan percaya diri menjulurkan kakinya. "Wah, saudaraku, ini benar ibu." Dia pun membuka pintunya. Ternyata itu serigala. Anak kambing pun sembunyi. 1, 2 di dalam kasur, 3 lagi di bawah kolong meja, 1 lagi di balik jendela, dan 1 lagi di jam besar. Nah, dia menangkap anak kambing itu sangat mudah, tapi sayang 1 lagi tidak ditemukan yang di jam besar itu. Kata serigala pun berkata, "Aku sangat kenyang. Perasaan aku sudah memakannya 6. Sedangkan anak kambing itu 7. Tidak apa-apa." Serigala pun tidur di bawah pohon besar. Ibu pun pulang dengan terkejutnya. Kok ini terbuka pintunya? Ibu pun memasuki rumahnya. Ibu pun berkata, "Anak-anak, di mana kalian?" Anak kambing pun yang di jam besar itu pun mendengar kata ibunya. Dia mengintip di jam besar itu. "Oh benar, ini ibuku." Dia keluar. "Ibu, saudaraku sudah dimakan serigala." Ibu pun melihat serigala itu. Ibunya melihat serigala. "Anakku, bawakan ibu jarum, benang, dan gunting." Anak kambing itu mendengar perkataannya ibu. Anak kambing mengambil benang dan gunting itu. Dia pun mengasihkan ibunya. Ibu pun membelah perut serigala. Beruntungnya ibu itu
Beruntungnya anak kambing itu tidaklah mati. Anak kambing itu keluar satu persatu. Nah, diisinya di batu, dijahitnya. Serigala pun merasa kehausan. Dia pun bangun. Perutku sangat sakit. Aku merasa haus. Dia pun ke sungai. Dia pun meminum air itu. Setelah diminumnya, dia pun tenggelam. Tolong, tolong! Ibu kambing pun mendengar perkataan serigala itu, tapi ibu kambingnya tidak mau menolongnya. Akhirnya serigala itu tenggelam. Anak kambing itu bermain dengan sangat senangnya. Ibu, aku sangat senang. Ibu kambing pun berkata, iya anak-anak. Akhirnya damai sekali dusun itu. Pesan moral dari cerita Gia adalah orang yang jahat tidak akan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.